Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali dengan saya, Pastor Yusaka Diseswantoro dalam The Holy Spirit Series. Dan sebelum kita lanjut kepada pemberitaan firman kebenaran tentang Roh Kudus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa yang baik, kami kembali akan belajar akan kebenaran firman-Mu tentang Roh Kudus. Biarlah sepanjang beberapa menit ke depan kami fokus dari awal sampai akhir, tidak akan teralihkan perhatian kami oleh apa dan siapapun juga. Kami akan menyimak kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Dalam Kristus Yesus Tuhan, katakan amin, 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 amin. Tema yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada hari ini tentang Roh Kudus adalah ministry of the Holy Spirit. Mari kita buka di Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Aku mengatakan kebenaran kepadamu bahwa berguna bagimu jika aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Apabila dia datang, dia akan menginsyafkan dunia mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mengenai dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Mengenai kebenaran, karena aku pergi kepada Bapakku dan kamu tidak melihat aku lagi. Mengenai penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Apa pelayanan dari Roh Kudus? Dari ayat yang kita baca tadi disebutkan menginsyafkan. Pelayanan Roh Kudus menginsyafkan dunia. Tentang apa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tadi kita baru baca. Tentang dosa, tidak ada dosa dari manusia yang tidak diampuni oleh Tuhan Yesus. Kecuali dosa tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, siapapun kita memahami bahwa Roh Kudus bekerja di hati setiap orang untuk memunculkan rasa bersalah sehingga berbalik dari kesalahan, berbalik dari dosa itu. Jadi yang pertama, menginsyafkan manusia akan dosa. Dosa yang disebutkan di sana bukan plural, tetapi singular. Bukan sins, tapi sin. Bukan dosa, tetapi satu dosa. Yaitu apa yang dimaksudkan? Karena tidak percaya kepada Yesus. Dan Roh Kudus bekerja sedemikian rupa sehingga orang yang dijamah Roh Kudus mendorong orang tersebut untuk mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di 1 Korintus pasal 12 ayat 3, tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan jika tidak dibantu oleh Roh Kudus. Sehingga dosa yang singular tadi, yang satu tadi, yang dimaksudkan adalah tidak percaya kepada Yesus, akhirnya bisa terselesaikan. Karena Roh Kudus menginsyafkan orang tersebut. Yang kedua, pelayanan dari Roh Kudus menginsyafkan akan bukan hanya dosa, tetapi menginsyafkan akan kebenaran. Menginsyafkan orang-orang berdosa tentang kebenaran hanya dapat ditemukan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang memunculkan kesadaran bahwa kebenaran hanya diperoleh bukan karena perbuatan baik kita, lalu kita layak menjadi orang benar. Ternyata tidak. Karena disebutkan di Yesaya, kebenaran manusia yang dibangun, kebenaran yang dibangun oleh manusia itu seperti kain kotor, kain larah, kain bekas pembalut wanita dalam teks aslinya.
Jadi memang dengan perbuatan baik manusia, manusia tidak akan bisa menjadi benar. Tetapi Roh Kudus memunculkan kesadaran bahwa kebenaran itu hanya diperoleh di dalam Kristus Yesus saja. Itu adalah peran dari Roh Kudus. Yang berikutnya, bukan hanya dosa, bukan hanya kebenaran, tetapi Roh Kudus juga menginsyafkan tentang penghakiman. Roh Kudus memberikan kesadaran bahwa dosa akan dihukum, penguasa dunia ini akan dihakimi, dan kenyataan tentang dosa dan kebenaran dan penghakiman itu dimunculkan karena pelayanan dari Roh Kudus. Penghakiman akan dunia ini. So, perhatikan di Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa Kristus menghancurkan kepala ular dan sudah digenapi itu di kayu salib. Kristus menghancurkan musuh dan kita melihat kuasa penghukuman Kristus sudah dipertontonkan dan semua kekuasaan setan sudah diakhiri di Golgota karena karya Kristus yang sempurna. Dan kemudian dunia diinsyafkan. Itu semua adalah ministry dari Roh Kudus. Memunculkan di dalam hati manusia. Menginsyafkan mereka semuanya. Jadi, saya ulang. Roh Kudus itu menginsyafkan atas dosa karena tidak percaya kepada Yesus. Semua dosa yang lain diampuni. Asal percaya kepada Yesus. Tapi kalau tidak percaya kepada Yesus, itulah yang disebut dosa di ayat tadi. Lalu Roh Kudus menginsyafkan orang tersebut untuk bisa mengaku Yesus Tuhan, percaya Yesus Tuhan. Yang kedua, menginsyafkan akan kebenaran bahwa mencapai, memperoleh, menemukan kebenaran bukan dengan perbuatan baik, tetapi hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus saja. Siapa yang mau mendapatkan kebenaran hanya dalam Kristus Yesus saja. Karena Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak dengan Aku." Dan Roh Kudus yang menginsyafkan akan kebenaran hanya di dalam Yesus. Yang ketiga, menginsyafkan akan adanya penghukuman pada orang-orang yang masih menjadi bagian dari pekerjaan setan. Semua akan alami penghukuman. Dan kita memberitakan tentang dosa, kebenaran, dan penghukuman. Itu penting untuk disampaikan. Tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghukuman. 3 ini. Dan memang saudara, sejujurnya berkhotbah tentang dosa itu tidak populer. Orang-orang tidak mau dengar. Dan banyak juga pengkhotbah yang enggan menyampaikannya. Tetapi itu sangat perlu. Mengkhotbahkan tentang dosa. Mengkhotbahkan tentang kebenaran. Ini juga sangat penting. Kalau orang lain berkhotbah harus berbuat baik supaya masuk surga, harus hidup di dalam kebenaran supaya bisa selamat. Tidak. Kebenaran hanya bisa diperoleh, ditemukan, dimiliki karena Kristus Yesus Tuhan. Setelah diselamatkan karena kebenaran Kristus, kemudian Tuhan menuntun untuk kita hidup benar. Tetapi kebenaran itu sudah kita temukan di dalam Kristus Yesus terlebih dahulu. Yang ketiga, mengkhotbahkan tentang penghakiman. Ini juga sangat mutlak. Yaitu tentang dunia ini akan dihukum. Penguasa dunia ini akan dihakimi. Dan semua yang terhisap di dalam kerajaan kegelapan akan dibinasakan. Itulah ministry dari Roh Kudus. Kita membaca di 1
Tesalonika pasal 1 ayat yang kelima berkata begini, dengan penuh keyakinan kami memberitakan Injil kepadamu, bukan hanya dengan perkataan tetapi dengan kuasa dan dengan Roh Kudus. Jadi Injil diberitakan dengan Roh Kudus. Kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu untuk kepentinganmu. Ketika kita berkhotbah, kita tidak akan bisa mengubahkan hati orang. Yang bisa hanya Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus lakukan untuk menginsyafkan dunia? Jawabannya adalah 3 tadi. Menginsyafkan tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu yang pertama. Ministry yang berikutnya yang dilakukan oleh Roh Kudus bukan hanya menginsyafkan, tetapi satu kata, pertobatan. Roh Kudus dalam pelayanannya menghasilkan pertobatan. Di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-15 berkata begini. Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka seperti dahulu ke atas kita. Ayat 18. Setelah mendengarkan hal-hal ini, mereka menjadi tenang dan memuliakan Elohim sambil berkata, jadi Elohim juga mengaruniakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi pertobatan yang memimpin kepada kehidupan. Di ayat 15 tadi disebutkan Roh Kudus turun. Mereka berkhotbah, Roh Kudus ambil bagian, sehingga di ayat yang ke-18 terjadilah pertobatan, bahkan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi kesimpulannya adalah Roh Kudus membuat Gentile pun bertobat. Orang-orang non-Yahudi pun bertobat. Orang-orang bangsa-bangsa lain pun bertobat. Itulah ministry dari Roh Kudus. Jadi saudara, kalau saudara memiliki anggota keluarga yang belum bertobat, saudara tidak bisa mengajak berdebat atau saudara tidak bisa memarahi atau mengajak kelahi. Yang bisa membuat anggota keluargamu itu bertobat adalah ministry dari Roh Kudus. Engkau boleh menyampaikan firman, tetapi tanpa Roh Kudus enggak akan tercapai. Engkau boleh menasihati, tetapi tanpa jamahan Roh Kudus tidak akan berubah. Sebab itu penting untuk saudara mengingat hal ini. Apa pelayanan Roh Kudus? Menginsyafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang berikutnya, mempertobatkan. Dan yang ketiga, yang berikutnya ini adalah kelahiran baru. Roh Kudus membuat seseorang alami kelahiran kembali. Di Yohanes pasal 3 ayat yang kelima dikatakan begini. Yesus menjawab, sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Di sini disebutkan Roh Kudus yang membuat kelahiran kembali dan memberi kehidupan. Kalau saudara simak dari ayat tersebut, bagaimana bisa masuk kerajaan Elohim? Nikodemus pada waktu itu bertanya kepada Yesus, apa yang harus dilakukan untuk masuk ke kerajaan Elohim? Lalu Yesus menjawab, kamu harus dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus yang adalah pemimpin agama yang terkenal, yang punya kedudukan, yang pakar di dalam keagamaan Yahudi. Ketika mendapatkan jawaban Yesus semacam ini, dia tidak paham. Masa aku sudah tua harus kembali ke rahim ibu? Tetapi Yesus berkata, tidak. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kamu
tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim kalau tidak dilahirkan dari air dan roh. Jadi ada dua kelahiran. Kelahiran dari air, kelahiran dari roh. Supaya masuk ke surga. Ada banyak pengkhotbah yang menafsirkan, menjelaskan tentang kelahiran dari air itu firman. Kelahiran dari air itu baptisan. Kelahiran dari roh, oh itu adalah Roh Kudus. Ya, saudara, sekian waktu orang menafsir dengan berbagai macam penafsiran. Tetapi sebetulnya, kalau saudara belajar firman Tuhan, jika menemukan ayat yang tidak kau mengerti, jangan menafsir sendiri, tetapi baca ayat di atasnya atau ayat di bawahnya, maka kau akan temukan jawaban. Jadi, ketika engkau membaca ayat, jangan keluar dari konteksnya. Dan kalau kita khotbah, kita tidak boleh menyampaikan firman, teks diambil di luar konteks. Maka konteks, kalau teksnya diambil, itu kacau. Jadi akan terjadi kekacauan, akan terjadi kebingungan. Nah, ketika kita berbicara mengenai kelahiran kembali dari air dan roh, apa artinya? Jangan diterjemahkan macam-macam. Baca ayat berikutnya. Di ayat berikutnya tadi, itu ayat 5 toh. Ayat 6-nya berkata, apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Ternyata air yang dimaksudkan kelahiran pertama itu kelahiran daging, kata Tuhan Yesus. Roh, kelahiran yang kedua itu adalah kelahiran roh. Jadi, kelahiran yang pertama ini kelahiran air, daging, natural, jasmani. Secara jasmani dilahirkan oleh ibu kita. Kelahiran roh oleh karena karya Roh Kudus, ministry dari Roh Kudus. Jadi manusia mesti alami dua kelahiran. Dilahirkan dari ibu kita, air, daging, jasmani. Dan yang kedua, kelahiran dari roh oleh karya Roh Kudus. Sehingga disebutkan lahir kembali. Dan itu adalah karya Roh Kudus, ministry dari Roh Kudus. Siapa yang oleh Roh Kudus bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat, orang tersebut sudah alami kelahiran kembali. Mari kita baca lanjut di Titus pasal 3 ayat yang kelima. Bukan atas dasar perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, melainkan karena kemurahan-Nya. Dia telah menyelamatkan kita dengan membersihkan kita, sehingga kita dilahirkan kembali dan hidup baru oleh Roh Kudus. Perhatikan di sana, Roh Kuduslah yang memperbarui dan yang menyebabkan kelahiran kembali. Jadi, pekerjaan keselamatan itu karya Roh Kudus. Lanjut di 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepada Elohim karena kamu. Sebab sejak semula Elohim telah memilih kamu untuk diselamatkan oleh roh yang menyucikan kamu dan oleh kebenaran yang kamu percayai. Roh yang menyucikan, kata penyucian itu dipisahkan, dibersihkan. Dan itu berbicara tentang keselamatan. Siapa yang mengerjakannya? Dibersihkan, dipisahkan Roh Kudus yang berkarya. Di Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan begini. Kamu tidak hidup menurut kedagingan melainkan menurut roh. Jika memang roh Elohim tinggal di dalam kamu, tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh memang hidup karena kebenaran. Namun, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian berdiam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui rohnya
yang berdiam di dalam kamu. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berutang, tetapi bukan kepada kedagingan untuk hidup menuruti keinginannya. Sebab jika kamu hidup menurut kedagingan, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, perbuatan-perbuatan tubuhmu itu dibawa dalam kematian, kamu akan hidup. Sebab setiap orang yang dipimpin oleh roh Elohim adalah anak-anak Elohim. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini bahwa Roh Kudus membebaskan kita dari ketakutan, dari teror yang ada di hati manusia, supaya kita tidak berani datang kepada Tuhan. Dan Roh Kudus berkarya, itulah ministry Roh Kudus, membuat kita tidak takut lagi untuk datang kepada Tuhan yang adalah Bapa kita. Kita datang ke hadirat-Nya sebagai anak-anak-Nya dan kita masuk ke hadirat-Nya, bicara dengan-Nya, mengungkapkan isi hati kita. Kita nyatakan doa-doa kita. Kita memberikan pujian kepada-Nya. Dan kita dengan penuh keyakinan memanggil Dia Aba, Bapa kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Memberikan keberanian, dorongan untuk kita berani memanggil Dia Bapa, Aba, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena setelah engkau alami kelahiran kembali, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kalau saudara memandang ke langit, memandang ke gunung-gunung, memandang ke pemandangan laut yang begitu luar biasa, melihat alam semesta, penciptanya adalah Bapamu. Dan itu terjadi karena kelahiran kembali, karena karya Roh Kudus yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi, ketika seseorang lahir baru, Roh Kudus menghasilkan sikap di hati orang tersebut sebagai orang percaya. Kita ditarik untuk karib dengannya, bukan lagi takut kepadanya. Kita bisa mempunyai hubungan yang istimewa untuk minta kepadanya apa saja, dan Roh Kudus memberi kita kebebasan. Itulah hubungan kita dengan pencipta yang adalah Bapa kita. Orang-orang yang sudah diubahkan Roh Kudus akan punya keinginan untuk berdoa, membaca firman, bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah, dan merasakan Tuhan itu sebagai Bapa yang mengasihi dan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Yang terakhir sekarang, ministry dari Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang menginsyafkan, menyadarkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang kedua, yaitu menghasilkan pertobatan. Itu karya Roh Kudus. Yang ketiga, menyebabkan kelahiran kembali. Engkau mengalami kelahiran kembali. Itu juga karya Roh Kudus. Padahal, tanpa kelahiran kembali tidak akan ada seorang pun bisa sampai kepada kerajaan surga. Jadi, ministry Roh Kudus itu mutlak penting. Ministry Roh Kudus itu adalah berbicara tentang keselamatan yang kekal. Kristus memberikan penebusan atas semua dosa manusia, tersedia. Tetapi siapa yang bisa membuat manusia percaya kepada Yesus? Yaitu Roh Kudus. Itulah pentingnya ministry Roh Kudus. Dan yang keempat, yang terakhir, apa ministry Roh Kudus? Roh Kudus menghidupkan tulisan kitab suci. Huruf mematikan, tetapi roh menghidupkan. Menerangi apa yang tertulis di dalam kitab suci, diterangi. Sehingga engkau membaca, engkau paham. Ayat-ayat menjadi hidup, yang gelap menjadi terang. Karena ministry dari Roh Kudus itu. Sehingga dengan kata lain, kita tidak bisa berkata, aku tidak perlu Roh Kudus. Kita semua perlu ministry Roh Kudus.
Di 2 Petrus pasal 1 ayat 19 berkata begini, kami diteguhkan dengan perkataan nubuatan ini, kamu melakukan yang benar ketika kamu memperhatikannya, sama seperti pelita yang bercahaya di tempat gelap hingga fajar menyingsing dan terang bercahaya di hatimu. Inilah yang terutama harus diketahui bahwa setiap nubuat kitab suci tidak ada yang berasal dari penafsiran diri sendiri. Karena nubuat tidak pernah dihasilkan oleh keinginan manusia, melainkan Roh Kudus menggerakkan orang-orang kudus milik Elohim untuk mengucapkannya. Jadi, Roh Kudus ini sumber dari pengertian kita tentang Bible, tentang kitab suci. Ditulis di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-20, dikatakan begini, tetapi kamu mempunyai pengurapan dari yang kudus, dengan demikian kamu mengetahui segala sesuatu. Ayat 27 dikatakan, sebab pengurapan yang telah kamu terima dari Dia tetap tinggal di dalam kamu dan kamu tidak memerlukan seorang yang lain mengajari kamu. Sebaliknya pengurapan itu yang mengajari kamu tentang segala sesuatu dan itu adalah benar, bukanlah dusta. Maka sebagaimana Dia telah mengajari kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam Dia. Disebutkan kamu tidak memerlukan seorang yang lain mengajari kamu. Sebaliknya, Roh Kudus itu yang mengajari kamu tentang segala sesuatu. Dan itu adalah benar, tidaklah dusta. Ketika kita menerima Roh Kudus yang dari Tuhan, Ia tinggal di dalam kita. Perhatikan di sini. Dan saudara tidak perlu ada yang mengajari. Yang dimaksudkan, engkau tidak perlu filosofi manusia, kebijaksanaan manusia, guru-guru yang di luar Tuhan, yang duniawi. Itulah maksud ayat tersebut. Tetapi yang kita masih perlu adalah guru yang penuh Roh Kudus. Jadi, semua berkaitan dengan Roh Kudus. Engkau tidak perlu orang mengajarimu yang tentang filosofi kebijaksanaan manusia atau guru-guru yang di luar Tuhan, yang duniawi. Bukan berarti ayat tadi kau tafsirkan, kau pahami, oh kalau begitu aku tidak perlu belajar dari siapapun. Bukan. Banyak orang salah paham di sini, sehingga terjebak pada arogansi. Aku tidak mau lagi belajar dari orang lain. Bukan, saudara. Tetapi kita masih perlu guru yang penuh Roh Kudus. Karena Tuhan sudah memberi penginjil, guru, rasul, nabi, dan gembala dengan pengajaran kitab suci yang sudah dituliskan, yang dihidupkan, diterangi oleh Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus tahu semua pikiran Tuhan, karena Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri yang tinggal di dalam diri kita. Mari kita lihat sekarang di 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9 berkata begini, tetapi seperti telah tertulis, apa yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga dan belum pernah ditimbul di dalam hati manusia, itulah yang disediakan Elohim bagi mereka yang mengasihi Dia. Elohim telah menyatakannya kepada kita melalui Roh-Nya. Karena Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi pada Elohim. Ayat 11, sebab siapakah dari antara manusia yang dapat mengetahui hal-hal mengenai manusia selain roh manusia yang ada di dalam dirinya? Demikian pula, tidak ada yang dapat mengetahui hal-hal mengenai Elohim selain roh Elohim. 12, kita tidak menerima roh dunia, melainkan roh Elohim, supaya kita dapat mengetahui hal-hal yang telah dianugerahkan Elohim kepada kita. Jadi saudara, kita ini punya guru kebenaran yang tinggal di dalam kita, yang menyinari kita, yang memberi pesan, pemahaman akan kitab suci. Jadi, ministry daripada Roh Kudus berhubungan dengan firman Tuhan, kitab suci, Bible, dihidupkan, diterangi, diberikan pewahyuan, dan itu adalah karya Roh Kudus. Satu ayat lagi, di 1 Korintus pasal 2,
Ayat yang ke-13 berkata begini, kami juga membicarakan hal-hal ini tidak dengan kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi yang diajarkan oleh Roh Kudus untuk menjelaskan hal-hal rohani secara rohani. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus menjelaskan hal-hal rohani secara rohani dari firman yang kita punyai. Huruf-huruf mematikan, tetapi setelah Roh berkarya, itu menghidupkan dan memberikan dari logos menjadi rema. 4 pelayanan dari Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pertama, menginsyafkan dunia akan dosa, dan dosa ini yang dimaksudkan tidak percaya Yesus, akan kebenaran. Kebenaran di sini yang dimaksudkan adalah tidak ada orang bisa dibenarkan kecuali oleh anugerah Kristus Yesus, karena Dia jalan kebenaran dan hidup. Yang ketiga, penghakiman. Dunia akan dihukum, orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tidak hidup di dalam kebenaran Yesus akan dihukum. Menginsyafkan. Roh Kudus juga mempertobatkan. Orang yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak masalah. Jika Roh Kudus menjamah, orang itu bisa bertobat. Yang ketiga, kelahiran kembali. Itulah karya Roh Kudus. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada kerajaan surga kecuali dilahirkan kembali oleh air dan oleh Roh. Air bukan air baptisan. Air yang dimaksudkan adalah daging. Daging yang dimaksudkan adalah jasmani. Kelahiran jasmani. Itu kelahiran pertama. Kelahiran kedua, kelahiran oleh Roh, yaitu oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyebabkan kelahiran kembali. Dan ini berbicara tentang keselamatan. Yang keempat, Roh Kudus menghidupkan firman, menerangi firman, sehingga engkau bisa mendapatkan tuntunan firman Tuhan hidup, membawamu kepada kebenaran, masa depan, dan rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita semuanya. Baik saudara, saya berharap dengan pemberitaan Ministry of the Holy Spirit, saudara semakin respect kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Dan saya rindu supaya saudara membangun relationship, membangun keintiman hari lepas hari lebih lagi dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Sampai jumpa pada episode yang berikutnya. Tetap bersama kami di The Holy Spirit Series. Kita akhiri dengan doa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih Engkau memberikan kepada semua anak-anak-Mu yang mengikuti tayangan ini passion, satu gairah untuk terus mendapatkan pembekalan, untuk terus lebih mendalam di dalam kebenaran firman, khususnya tentang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Dan jika saudara merasa diberkati, silakan saudara bisa broadcast dan share kepada teman-teman saudara. Sehingga bukan hanya saudara yang menerima kebenaran ini, tetapi lebih banyak lagi orang melalui saudara mendapatkan kebenaran tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Amin. Amin.